siang teman-teman, selamat ketemu lagi di Ngosik Ngobrol Asik karo Recis Kalip volume yang ketiga. Kali ini special edition banget nih, karena pada 17 Februari besok kita akan memperingati Hari Jadi Kota Solo. Nah, sekarang kita akan ngobrol bareng dengan Pak Dedi sebagai guru sejarah SMA Regina Pacis Surakarta nih. Halo Pak Dedi. Halo Mbak Tias. Iya, gimana kabarnya Pak Dedi? Puji Tuhan, baik. Oke, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih sama Pak Dedi nih. Siap. Nah, kan besok tanggal 17 Februari itu kita peringati sebagai Hari Jadi Kota Solo. Nah, teman-teman kan mungkin banyak yang belum tahu nih, peristiwa yang mengawali itu tuh bagaimana? Kalau dilihat dari sudut pandang sejarah itu bagaimana gitu. Gitu Oke, Pak Dedi. wah ini pertanyaan cukup serius nih, tapi Iya. ini sangat penting ya, karena Iya. menyangkut kelahiran Kota Solo. Iya. Bagi teman-teman yang entah mungkin ber-KTP Solo ataupun juga saat ini merantau dan tinggal di Solo, ini penting untuk tahu. Jadi kalau tadi Mbak Tis tanya tentang kenapa 17 Februari ya diperingati sebagai Hari Jadi Kota Solo, itu sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari momentum perpindahan antara pusat permukiman atau pusat pemerintahan dulu Mataram Islam di Keraton Kertosuro pindah ke Desa Solo atau Salah. Nah, kenapa kemudian pindah? Karena memang dinamika politik di era Raja Pakubuwono II itu cukup bergejolak, gitu. Karena melibatkan VOC, juga melibatkan banyak masyarakat dari multi etnis. Contoh, ada satu hal yang terkenal namanya geger pecinan. Ya. Di Keraton Kertosuro, di sana di situsnya itu juga masih ada beberapa bekas-bekas apa ya, mungkin orang nyebutnya itu tilas dari serangan ya yang masih ada. Jadi perpindahannya boyongan kedatonnya ke Desa Solo itu yang kemudian diperingati di tanggal 17 Februari 1745. Oh gitu, jadi setiap tanggal itu ya Pak, setiap tanggal 17 Februari itu Solo pasti ada kirap boyong kedaton itu apa bukan Pak? Ya, kalau dulu rutenya itu sebenarnya melewati yang saya pernah ikut membahasnya di komunitas, itu melewati jalan sebenarnya bukan jalan Slamet yang sekarang ya, tapi jalan Slamet yang lama. Oh, yang lama. Yang lebih kesana lagi itu. Ya. Oh. Ya, jadi okay. itu menjadi jalan utama, rute utama. Dan kemudian ini kemudian dimaknai oleh pemerintah Kota Solo di era sekarang ya, dengan mengadakan berbagai macam event yang diharapkan itu bisa membangkitkan nostalgia atau agar orang-orang masa kini tidak lupa dengan sejarah masa silam. Misalnya, untuk besok ada apa ya Pak Tias misalnya di Solo tanggal 17? Tanggal 17 paling ya ada mungkin ada kirap itu aja sih Pak mungkin. Ya, kirap atau mungkin hari ini kali ya? Hari ini nggak salah, Hari tanggal ini. 16 Februari biasanya. Ya, adanya kirap itu kan merupakan salah satu tradisi dari era Mataram Islam yang diteruskan baik itu Keraton Solo maupun juga dari Puro Mangkunegaran karena sama-sama telah dari Mataram Islam. Dan adanya kirap itu juga diharapkan nanti nilai tradisi, nilai historis dan juga berbagai macam nilai kearifan lokal itu tetap terjaga sampai kapanpun. Oh gitu ya Pak ya, itu dinilai dari sudut pandang sejarah ya Pak. Oke, sekarang di masa kini nih Pak, kan kemarin saya habis baca berita dari media online ini Pak. Menurut dari survei itu katanya Solo itu adalah kota ketiga ternyaman untuk pensiun. Nah, menurut pendapat Bapak itu gimana itu? Ya, tentu hasil riset itu punya indikator atau variabel yang cukup detail ya. Saya percaya bahwa ketika Solo itu menjadi kota ternyaman, ya memang ada banyak hal yang mendasari itu. Ya. Kebetulan saya juga merantau, Mbak Tis merantau di sini. Saya asli Solo. Asli Solo, saya merantau. Jadi saya ini di menginjak tahun ke-7 nih, saya juga merasa nyaman di sini. Wah, menginjak tahun ke-7 nih. Ayo, sejak tahun kapan nih Pak Dedi di sini nih di Solo? Ya, kalau dari indikatornya ada banyak hal sih. Kalau yang saya lihat itu adalah Kota Solo itu kota yang dalam tanda kutip hidup. Karena di sini itu kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh komunitas, oleh lembaga-lembaga swasta, oleh Pemkot itu sangat hidup. Jadi kalau kita itu katakanlah gabut di kosan, di rumah, kita
event-event di situ nggak habis-habis. Paling gampang sekarang deh malam minggu ya. Iya. Kalau kita bingung nih jomblo atau Jonas ini, Jomblo. ngapain nih bingung? Coba ke koridor Karsopuro, Iya. di Jalan Gatot Subroto. Di situ sekarang banyak atraksi kesenian, banyak kemudian berbagai macam karya seni yang dipajang juga, ya. Sehingga ada banyak hal yang membuat Kota Solo menjadi sangat semarak. Juga karena nyaman, karena mungkin juga karena ini Mbak, biaya hidup Mbak. Oh, murah ya, Hidupnya Pak. murah. Iya. Ya. Terus kemudian kulinernya variatif. Oh, iya. Misalnya apa Mbak? Kayaknya nasi kucing, angkringan. Karena saya suka Kucing. angkringan nih, Pak. Apalagi? Nasi liwet. Nasi liwet, apalagi? Banyak nih, ada bubur lemu. Bubur lemu. Ada sate kambing. Sate kambing. Macam-macam, ada soto gading juga. Gading. Tuh, macam-macam nih, Tuh. Pak. Banyak banget kan? Banyak banget. Kuliner, apalagi di kotor yang lain. Ini pertunjukan seni ya. Nah, Iya. mau lihat wayang wong, nah live show ya di Balai Kembang, di Sriwedari. Di kota lain kan jarang didapati kayak gitu. Jarang banget nih, Pak. Iya. Atau juga pertunjukan budaya di Taman Budaya Jawa Tengah dekat UNS gitu. Jadi indikator kenyamanan bahkan juga sampai di tahap ini tata kota. Kalau kita lihat Kota Solo ini di tengah gombrang modernisasi, tapi kita jarang sekali lihat Kota Solo itu macet. Ya. Jadi tetap nyaman, mau memakai kendaraan apapun juga enak, dan keunikan aspek transportasi, kereta uap, Masih Suwadoro, ada. bis, Workudoro, Workudoro. ya. Dan dengan berbagai macam revitalisasi yang sekarang sedang dibangun oleh Pak Wali Kota Gibran, pasti akan lebih membuat orang nyaman tinggal di Solo. Wah, jadi kalau misalnya teman-teman nih yang dari luar kota, luar pulau, gabut di kosan, kan pasti bisa ya Pak? Bisa Misalnya banget. lihat wayang orang nih di GWO gitu. Daripada gabut di kosan, lebih baik langsung datang aja nih di beberapa sudut kota Solo gitu. Nah, tadi kan Pak Deddy sempat nyebut Mangkunegaran nih Pak. Nah, di Mangkunegaran itu kan semakin lama semakin bagus, semakin cantik gitu. Kayaknya yang di belakang itu loh Pak. Itu namanya apa sih Pak? Oh, yang di belakang, di pojok tuh ya Mbak? Iya, yang pojokan iya. itu, yang kan dulu kan itu kan ditutup. Nah, Iya. itu kok sekarang dibuka ya? Yang putih-putih ya. Iya, yang putih-putih itu. Yo, itu tempatnya kebetulan baru dibuka pekan kemarin ya. Sampai sekarang reservasi itu masih cukup susah ya, karena yang antri banyak ini. Wah. Itu namanya Pracima Twin. Nah, apa itu Pak? Dinamai seperti itu karena itu kalau diartikannya adalah taman yang di sebelah barat, di ujung barat. Iya. Nah, memang konsep seputar pertamanan itu Iya. dalam pembangunan di Mangkunegaran itu sangat gencar dan diperhatikan di era Mangkunegara 7. Iya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan sosok Gusti Nurul, yang kalau kita ke Jogja itu ada Museum Ular Sentalu. Nah, itu pasti akan banyak lihat tentang karya-karya beliau. Nah, di Pracimatun itu menjadi satu spot, satu area dari Mangkunegaran itu untuk bersantai, untuk rileks. Ya, makanya dulu di situ ada lapangan tenis juga. Wah, ada Pak. Ya. Terus arca Gusti Nurul sampai sekarang di sana juga masih ada juga, sebagai simbol kehormatan beliau. Jadi kalau sekarang sedang viral Pracimatun itu kok sepertinya estetik, oke, Iya. itu enak buat nongkrong dan sebagainya, jangan salah, dari dulu juga kayak gitu. Jadi kerajaan di Solo itu ketika mereka membangun sebuah peradaban, Iya. mereka tuh sangat memperhatikan aspek refreshingnya. Wah. Nah, makanya yang bentar lagi akan mulai direvitalisasi yaitu Iya. di Sriwedari. Iya. Itu kan dulu namanya Bon Rojo. Bonrojo. Ya, kebunnya Rojo. Iya. Nah, aspek kebun itu nggak cuma ada tanaman, tapi juga ada danau, namanya kolam segaran. Di situ juga ada bonbin, cikal bakal bonbinnya Solo ya di Sriwedari itu. Dan kemudian juga di situ ada panggung pertunjukan budaya. Iya. Nah, sehingga orang tuh ke situ tuh bawaannya adem gitu, anyep, tentram di situ. Jadi kerajaan di Surakarta itu berpikir bagaimana agar aspek tata kota itu juga memenuhi kesehatan jiwa-jiwa warganya juga. Wah, keren banget nih. Tapi masih ada satu lagi nih Pak kayaknya Pak. Apa itu Mbak Tias? Di Balai Kambang itu Pak. Nah, Iya. itu gimana Pak?
Ya, kisahnya nih Balai Kambang Ya. nih teman-teman. di Balai Kambang yang juga saat ini dalam proses revitalisasi dan konon akan menjadi salah satu taman terbaik se-Asia Tenggara. Wah keren banget. Nah, kalau kita ke Balai Kambang, di sana pasti kita akan lihat apa Mbak Tias? Lihat rusa. Rusa, apalagi Macam-macam sih Pak. Kalau saya mah waktu di Balai Kambang paling cuma duduk-duduk aja. lihat rumput apalagi. Oh iya, lihat rumput. Rumput. Lihat danaunya itu yang ada Danau. di tengah-tengah. Ya. Terus ada beberapa hewan-hewan di belakang itu. Yang di Ada belakang lihat itu. patung Mbak, patung Patung iya, perempuan itu. lihat. Iya. Patung dari Paltina ya. Iya. Balai Kambang itu juga konsep tata kota yang memperhatikan estetika, kemudian aspek refreshing, kenyamanan juga, kenyamanan batin juga karena itu dibangun oleh Mangkunegoro sebagai bentuk bakti dan juga hadiah bagi putrinya. Makanya kalau kita lihat sebenarnya di Kota Solo itu banyak taman-taman, nggak yang segede Balai Kambang saja, tapi juga taman-taman kecil itu ya sebenarnya identik dengan kekhasan Kota Solo itu yang terbuka dengan ruang publik. Wah, Contoh kalau di era sekarang misalkan mana Pak? taman-taman tapi yang kecil-kecilnya di mana Mbak Tias? Ya, setaunya saya ya paling yang itu deket Monumen Pers itu loh Pak. Nah, Nah itu yang depannya situ. ya, itu namanya Taman Punggawan. Nah, Nah, kalau dulu orang nyebutnya di situ Societed ya, karena dulu gedung Monumen Pers itu adalah gedung Societed di era kolonial Belanda. Taman mana lagi Mbak? mana ya Pak ya? Waduh, saya merasa malu nih karena orang Solo tapi nggak pernah nongkrongnya di taman saya. Di mana Pak? Kalau yang dekat di dekat sekolah itu ada Taman Segitiga itu. Oh iya benar, Iya. ada Taman Segitiga nih teman-teman dekat sekolah. Ya, taman apa lagi? Ada banyak. Terus di Banyak. Kerten, Taman Sekartaji juga Taman apa lagi? Lansia tuh Pak. Taman Lansia di Iya. mana itu Taman Lansia? Nah di mana ya Pak ya itu? Kasih tahu ke teman-teman. Oh, di dekat UNS. Oh deket Nah, UNS teman-teman. Deketnya itu kampus UNS itu yang lurus itu toh Pak? Iya, kalau Taman Juruk, Pak. Taman Juruk itu Mas Solo Safari Iya, Pak. itu ada lagunya kan? Iya. Pak Dedi, saya tuh jadi inget Pak, ada satu tempat di Kota Solo, tempatnya itu pernah jadi tempat rekaman dari beberapa musisi-musisi yang ada di Solo, yang ada di luar Solo, bahkan almarhum Glenn Fredly pun udah pernah tuh rekaman di situ. Luar biasa. Di Lokananta. Nah, itu gimana itu Pak kalau Lokananta itu? Gimana apanya Mbak Tias? Nah, itu ya ceritanya tentang Lokananta, biar teman-teman juga bisa tahu gitu. Ya, Lokananta itu kan kalau makna harfiahnya itu kan adalah suara dari gamelan itu yang terdengar di kayangan ya. Mungkin itu istilahnya ya untuk menggambarkan bahwa musik-musik dan juga karya seni yang ada di Lokananta itu memang ya karya adiluhung ya, Iya. berasa tinggi ya. Iya. Nah, ini terbukti sebenarnya Lokananta itu kalau mungkin saya nyebutnya adalah ini fun fact ya, Iya. fakta-fakta unik ya. Iya. Jadi Lokananta itu pernah menjadi instansi yang menyelamatkan Indonesia ketika konflik dengan Malaysia. Ketika waktu itu Malaysia dan Indonesia ini lagi rebutan klaim atas lagu yang terkenal, lagu daerah terkenal, namanya lagu Rasa Sayangi. Sayangi. Nah, kenapa bisa ada hubungan di Lokananta? Karena ternyata lagu itu dulu ketika Asian Games yang keempat itu ada di Jakarta sekitar tahun 1962, itu Bung Karno itu punya pemikiran bahwa ini untuk para kontingen dari sekian negara ini mau dikasih software apa ya, yang khas Indonesia dan akan teringat terus sepanjang waktu. Nah, salah satunya itu adalah rekaman dari lagu Rasa Sayangi ini, dan itu juga diproduksi digandakan di Lokananta. Sehingga ketika ada adu klaim dengan Malaysia tentang lagu itu ya kita punya bukti kuat juga. Nah, Gitu. selain itu juga tadi Mbak Tias mengatakan Glenn Fredly ya. Iya. Ya, sebenarnya di Lokananta itu sendiri ada semacam apa ya, mungkin lini masa atau lintas masa di mana para musisi legendaris itu memulai kiprahnya juga di fase awal dari sana. Misalnya, yang rekaman di sana ada
Waljina, Ya. ya. Ada Didi Kempot, Wah, Ya. Sobat Ambiar nih, mana suaranya? bahkan di era masa keemasan dan sudah di tahun 2000-an malah, Iya, itu slang juga pernah di sana. slang nih. Ya. Wah. Dan ini yang terbaru juga akan ada sedang dilakukan revitalisasi dari Lokananta sehingga nanti akan lebih bagus lagi. Oh ya, lupa satu lagi yang Apa paling nih, penting Pak? ini Nah, ini. tentang studio rekamannya. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat ada foto The Beatles, dia sedang jalan kaki nyebrang di zebra cross. Nah, foto itu kan diambilnya di sekitaran kawasan yang bernama Abbey Road. Nah, Abbey Road itu sebenarnya salah satu studio musik yang termasuk paling bagus di dunia pada waktu itu, dan studio musik yang waktu itu juga bisa menyaingi lah atau sama baiknya dengan yang di Inggris, itu adalah yang di Lokananta. Lokananta. Wah. Berarti udah kelasnya bukan kelas lokal lagi dong, Pak. Kelasnya udah kelas Udah internasional, kelas dunia udah tuh, kelas Mbak. dunia Iya. nih. Wah, keren banget nih obrolan kita di hari ini. Pak Dedi, closing statement di hari ini untuk spesial Hari Jadi Kota Solo nih. Oke, tentang Solo ya. Solo itu adalah kota yang ramah dari segi orang-orangnya, masyarakatnya, kulinernya, budayanya. Bahkan ketika kita sedang jalan-jalan, kita pasti akan dengan mudah melihat sisi indah dari kota Solo. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ini sedang tinggal di kota Solo, ya nikmati dan juga isi hari-harinya dengan berkegiatan. Ketika ada event-event di kota Solo, ikuti ya. Pasti semuanya asik-asik dan menyenangkan dan nggak akan rugi. Ya, isi masa muda dengan ikut berbaur dengan kegiatan di kota Solo ini. Wah, keren banget nih di hari ini, di spesial Hari Jadi Kota Solo. Jadi kalau misalnya teman-teman masih kepo sama sejarah yang ada di Kota Solo, bagaimana sejarah di Jawa, di perpustakaan itu juga ada koleksi sejarah lokal. Jadi teman-teman bisa langsung OTW nih ke perpustakaan buat pinjem bukunya gitu. Terima kasih banyak Pak Dedi atas waktunya. Sama-sama Mbak Tias. Iya, sampai ketemu di Ngosi selanjutnya. Salam Servial. Salam Servial. Kota Solo, kota tempat kesenian asli. Tarian indah murni irama yang